hari ini kita akan membahas materi kita yang terakhir ya di perkuliahan kita ilmu falak A, yaitu waktu sholat, perspektif fikih dan astronomis. Jadi di materi ini nanti kita akan bahas waktu sholat ini dari perspektif fikih, dari baik nanti dalam menurut Al-Quran juga, menurut hadis dan menurut para ulama ya. Jadi bagaimana sebenarnya penentuan waktu sholat pada masa Nabi, para sahabat, dan kemudian kita juga akan membahas waktu sholat ini dari perspektif astronomis, dari perspektif ilmu falak. Tujuannya untuk apa? Karena nanti dengan bantuan ilmu astronomi, dengan bantuan ilmu falak, kita bisa membuat jadwal waktu sholat secara astronomis, namun berdasarkan pada landasan Al-Quran maupun hadis dan praktek Nabi. Jadi kan landasan jadwal waktu sholat itu sebenarnya berdasarkan pada hadis-hadis Nabi, berdasarkan pada ayat Al-Quran, tapi kemudian diwujudkan dalam sebuah jadwal waktu sholat. Dan itu menggunakan perhitungan matematis astronomis. Ya. Jadi kalau di perkuliahan normal biasanya kita menghitung secara menghitung waktu sholat itu dari satu-satu tuh lumayan. Jadi menghitung waktu sholat satu hari saja kita itu 5 bahas waktu terlebih sholat dahulu itu teman-teman bisa membutuhkan tentang jam definisi dari jam. konversi itu Apalagi sendiri yang ya, baru atau belum belajar konversi bisa sampai penanggalan seharian itu. itu. Dalam bahasa Untuk Arab, menghitung istilah waktu konversi sholat atau perbandingan saja, tahun ini 5 waktu biasa sholat disebut itu. dengan Kalau secara tahwil manual sanah. nanti karena kata tahwil itu merupakan masdar dari fi'il madhi hawala yuhawilu tahwilan, yang berarti berbahagialah dan perpindahan. bersyukurlah. Sedangkan sanah dengan adanya pandemi ini adalah mungkin agak sedikit Nah, dengan demikian tahwilu sanah dalam istilah bahasa Arab itu adalah perpindahan dari satu sistem tahun tertentu ke sistem tahun lainnya, atau perpindahan dari satu sistem kalender tertentu ke sistem kalender lainnya. Misalnya perpindahan dari sistem tahun kalender Hijriyah ke kalender Masehi atau sebaliknya, yaitu dari kalender Masehi ke kalender Masehi Hijriyah. Nah, itu yang kemudian disebut dengan konversi kalender, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan tahwilus sanah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah itu Nabi mendapatkan langsung ya wahyu dari Tuhan. Jadi Nabi langsung bertemu dengan Tuhan ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan oleh-olehnya adalah kewajiban sholat yang agak dramatis juga. Awalnya disuruh untuk sholat 50 waktu, kemudian berkurang sampai kewajibannya menjadi 5 waktu. Dan sholat ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam kita ya. Sebagai umat Islam kita memang diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat setidaknya 5 waktu dalam sehari. Dan itu kata Nabi apa? As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah tiangnya agama, penyangga agama. Kalau sholatnya rusak maka agamanya rusak, kalau sholatnya benar maka agamanya juga benar. Jadi ada 5 penyangga ya dalam agama itu, yang kemudian terrealisasi dalam 5 waktu sholat, yang itu menjadi kokohnya suatu agama. Namun penting juga sholat ini tidak hanya sebagai formalitas belaka, tidak hanya dilaksanakan secara gerakan takbir, sujud dan sebagainya, tapi sholat itu sebagaimana dalam Al-Quran bahwa inna sholata lidzikri, sholat itu untuk mengingatku kata Allah. Itu yang paling penting. Dan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sholat itu harus ada hasilnya yang nyata, yaitu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat seorang yang tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka sejatinya dia belum melaksanakan sholat, dan jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama itu kan. Dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, termasuk diantaranya apa? Orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, terkait sholat, waktu sholat ini sebenarnya dibahas dalam Al-Quran secara cukup jelas ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fa idza ma'nantum fa aqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi di sini jelas disampaikan oleh Al-Qur'an apa? Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nah, ini maksudnya sholat ya. Jadi sholat itu tidak hanya berhenti pada gerakan takbir,
kemudian ruku sujud, tapi pasca sholat ini kan, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, kamu harus tetap ingat dengan Tuhan, baik itu waktu berdiri, duduk, dan waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasa. Sesungguhnya Allah itu, sebagaimana sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi jelas bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Al-Quran. Bahwa sholat itu ada waktu-waktunya memang, yang sudah ditentukan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang kemudian yang kita fahami, kita ketahui ada waktu sholat itu ada 5 secara formalnya, meskipun sholat itu sejatinya dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kan bahasanya aqimus sholah, bukan if'alus sholah, bukan i'malus sholah. Kalau i'malu atau if'alu itu setelah selesai mengerjakan sholat selesai juga. Tapi aqimus sholah itu artinya adalah mendirikan, merealisasikan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan. Makanya ujung-ujungnya apa? Hasilnya dari sholat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, itu hasilnya. Jadi kalau belum tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan tercela, dari menggosip, menggunjing, menyakiti orang, menggosip orang, dan lain sebagainya, berarti belum benar-benar terrealisasi nilai sholatnya dalam kehidupan. Namun fokus kita di ayat ini bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sholat itu ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kapan saja waktu-waktunya? Nah, ini nanti diperincikan di beberapa ayat lainnya dalam Al-Quran, termasuk misalnya dalam Al-Quran surah Hud ayat 114. Di sana dijelaskan ada beberapa ketentuan waktu sholat. Wa aqimus sholata tarafayin nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayi'at dzalika dzikra lidzakirin. Fokus kita pada kalimat ini. Aqimis sholah tarafayin nahar ya. Jadi dirikanlah sembahyang atau sholat pada kedua tepi siang, pagi petang. Dan wa zulafa minal lail, dan pada bagian permulaan daripada malam. Nah, ini maksudnya apa? Waktu sholat kapan saja ini? Nah, oleh para ulama kemudian ditafsirkan tarafain nahar, kedua TV siang, itu maksudnya pagi dan petang, itu adalah sholat subuh dan asar. Kemudian wazulafa minal lail, permulaan malam, itu maksudnya apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Jadi di ayat ini ada 4 sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan kepada umatnya. Kemudian di ayat lain juga ada perintah sholat. Aqimis sholah lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Al-Quran apa? Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, kata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr itu mengisyaratkan tentang waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi memang tidak dijelaskan secara rinci waktu sholat zuhur itu kapan, asar itu kapan. Di dalam Al-Quran hanya dijelaskan secara implisit, secara isyarat saja. Tapi kemudian oleh para ulama sebenarnya maksudnya itu menjelaskan tentang waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian di ayat lain, misalnya surah Toha ayat 130. Nah, ini ya. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk bersabar atas apa yang mereka lakukan. Maksudnya orang-orang kafir itu yang selalu menghina, menyakiti dan mengganggu kaum muslimin. Kemudian diperintahkan wasabbih bihamdi rabbika. Kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Maksudnya itu kata para ulama, wasabbih bihamdi rabbika itu perintah sholat. Karena di dalam sholat itu ada tasbih, kita mensucikan Tuhan, wa tahmid, dan juga kita memuji Tuhan. Itu kan isinya sholat kan seperti itu, lidzikri, untuk mengingat Tuhan. Maka wasabbih bihamdi rabbika itu kata ulama, ini sebenarnya maknanya sholat. Qabla tulu'isy syams, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbitnya, sebelum tenggelam. Jadi sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam.
Dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu malam hari. Wa min ana al-lail fasabih wa atrafan nahar la'allaka tardo. Dan waktu-waktu siang supaya kamu merasa senang. Nah, ini maksudnya apa? Juga waktu maghrib dan isya. Kemudian ana al-lail fasabih wa atrafan nahar, itu maksudnya adalah, kata para ulama, waktu zuhur. Nah, jadi dari dari ayat ini sebenarnya secara tidak langsung Al-Quran ingin menjelaskan perintah ya kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, itu sebenarnya Al-Quran ingin menjelaskan maksudnya disuruh sholat subuh dan sholat asar. Wa min ana al-lail, kemudian itu diperintahkan untuk sholat maghrib dan isya. Wasabih wa atrafan nahar, itu disuruh untuk waktu zuhur. Jadi ada 5 perintah waktu sholat di dalam ayat ini. Walaupun sekali lagi dijelaskan oleh Al-Quran secara implisit. Hanya tidak langsung ya. Tidak spesifik. Hanya dijelaskan secara isyarat. Tapi oleh para ulama kemudian ditafsirkan bahwa dari beberapa ayat tersebut itu sebenarnya bermakna perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, baru nanti di dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim ini yang saya kutip, baru dijelaskan secara spesifik oleh Nabi. Karena kan fungsinya hadis ini juga salah satunya diantaranya adalah tafsir Al-Quran. Dia menafsirkan Al-Quran yang masih bermakna global, masih bermakna umum, kemudian oleh hadis ditaksis, dijelaskan lagi secara spesifik. Nah, oleh Nabi kemudian dijelaskan tentang waktu-waktu sholat itu kapan saja. Hadisnya berbunyi, an Abdillah ibn Umar anna Rasulullah qala waktu zuhri idza zalati syams wa kana zillur rajul qatulihi malam yahduril asr wa waqtul asr malam tasfarra syams wa waqtu sholatil maghrib malam yaghib syafaq wa waqtu sholatil isya ila nisfil lail al-awsati wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'il syams. Ya, jadi dijelaskan ya kapan waktu sholat zuhur kemudian berakhirnya, asar dan berakhirnya, kapan waktu maghrib, isya, subuh dan berakhirnya. Secara lebih jelas Nabi menjelaskan bahwa batas waktu zuhur itu adalah dari matahari tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya. Jadi matahari tergelincir itu maksudnya apa? Ketika matahari tepat berada di atas kepala, kemudian dia mulai berjalan ke arah barat. Nah, itu namanya tergelincir. Jadi ketika matahari tepat berada di atas kepala, itu kita tidak boleh melaksanakan sholat. Itu haram hukumnya. Karena itu sama nanti dengan golongan kaum sebelumnya yang mereka ini penyembah matahari. Jadi mereka menyembah matahari itu kapan saja? Ketika terbit, ketika matahari di atas kepala, dan ketika tenggelam. Itu tidak boleh sebenarnya sholat. Karena itu tasyabuh ya. Jadi menyamai dengan orang-orang yang menyembah matahari. Zuhur itu ketika matahari mulai tergelincir. Ketika matahari tepat berada di atas kepala. Itu ketika zawal, kata orang Bahari kan. Ketika matahari berada di atas kepala. Kemudian dia mulai tergelincir sedikit ke arah barat. Mulai tenggelam ke arah barat itu kan. Nah, itu artinya masuk waktu zuhur. Sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya. Nah, itu masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur itu sampai sebelum asar. Selagi belum datang waktu asar. Dan waktu asar adalah selama cahaya matahari belum menguning. Artinya belum benar-benar tenggelam. Nanti kalau tenggelam itu masuk waktu isya, waktu maghrib. Tenggelam baru nanti selama beberapa menit setelah tenggelam baru masuk waktu maghrib yang ditandai dengan adanya syafaq. Syafaq itu apa? Sinar merah setelah matahari terbenam. Jadi kalau teman-teman menyaksikan di ufuk barat itu matahari terbenam kemudian muncul syafaq. Jadi awan ini berwarna merah. Nah, itu menandakan masuknya waktu maghrib. Dan waktu isya itu ketika hilangnya syafaqul ahmar ya. Jadi hilangnya mega merah di langit sebelah barat sampai separuh malam.
Dan batas waktu subuh adalah dari terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, itu jelas ya. Jadi subuh itu ketika terbitnya fajar. Bedakan terbit fajar dengan terbitnya matahari, ya itu beda ya. Terbit fajar itu nanti yang muncul itu hanya cahayanya. Cahayanya matahari. Kalau terbit matahari itu memang mataharinya yang terbit di ufuk. Nanti akan saya jelaskan secara astronomis biar teman-teman bisa lebih memahami nanti berikut dengan ilustrasinya. Tapi yang jelas ya, dari hadis Nabi ini bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Nah, kedudukan dan tinggi matahari dalam penentuan waktu sholat. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya, zaman Nabi, zaman para sahabat, waktu sholat umat Islam itu ditentukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena matahari sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi dan hadis-hadisnya tadi. Jadi Bilal itu sebelum dia mau azan, dia menyaksikan dulu fenomena matahari yang disampaikan oleh Nabi tadi. Zuhur kapan sih? Karena jam belum ada, apalagi jadwal waktu sholat, maka Bilal ini dia melihat dulu matahari di atas kepala, ketika bergeser sedikit ke arah barat, nah baru dia azan. Asar kapan? Ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Jadi kalau teman-teman tancapkan tongkatnya misalnya 1 meter, kemudian bayangannya juga sama 1 meter, nah itu baru masuk waktu asar. Ribet kan? Maghrib. Gimana sih waktu maghrib? Maghrib itu ketika tadi tanda-tandanya matahari terbenam, sesaat setelah terbenam, kemudian muncul mega merah. Baru Bilal kemudian azan. Dan seterusnya. Isya juga ketika hilangnya mega merah, kemudian malam sudah semakin gelap. Nanti muncul bintang-bintang. Nah itu baru pertanda masuk waktu isya. Jadi bintang itu sudah sempurna cahayanya. Dan subuh ketika nanti muncul cahaya fajar. Bukan mataharinya yang muncul, tapi cahayanya matahari muncul di ufuk sebelah timur. Sifatnya horizon. Dia menyebar ke arah di langit sebelah timur. Itu baru masuk waktu subuh. Nah, itu yang dilakukan pada masa Rasulullah dan para masa sahabat. Nah, dari sana, dari tadi sudah kita jelaskan dari Al-Quran dan hadis, bahwa bisa kita simpulkan ketentuan waktu sholat itu berkaitan erat dengan fenomena pergerakan semu matahari di langit setiap harinya kan. Jadi tidak lepas dari fenomena matahari. Matahari terbit, tenggelam, matahari di zawal ketika tepat di atas kepala, kemudian dan sebagainya itu yang menentukan waktu sholat. Jadi berkaitan erat dengan fenomena pergerakan semu matahari. Pergerakan matahari semu yang sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi bumilah yang berputar mengelilingi dirinya dan mengelilingi matahari yang mengakibatkan adanya pergerakan semu matahari. Tapi yang jelas waktu sholat itu berkaitan dengan fenomena matahari. Fenomena matahari tersebut apa? Kalau dalam tinjauan astronomi itu yang disebut dengan fajar atau morning twilight. Terbit itu disebut dengan sunrise. Melintasi meridian culmination itu penanda masuknya waktu zuhur. Terbenam sunset itu bukan sunset ya. Sunset. Apalagi samsat itu ada yang sedang menyaksikannya. Samsat. Maksudnya sunset itu ya. Matahari terbenam. Dan lain-lain itu semuanya adalah fenomena matahari sebagai penanda masuknya waktu-waktu sholat. Oke. Nah, kedudukan dan tinggi matahari dalam penentuan waktu sholat kalau kita tinjau dari aspek astronomi. Zuhur itu kapan? Yaitu ya sesuai dengan hadis Nabi tadi ya, matahari tergencir. Kalau menurut astronomi matahari tergencir itu apa? Saat matahari terlepas dari titik meridian atau sesaat matahari terlepas dari titik kulminasi atas. Nah, itu baru disebut dengan tergelincir. Nanti saya akan lihatkan ilustrasinya ya. Waktu asar, ketika bayangan matahari sama dengan panjangnya suatu benda ditambah bayangan saat matahari berkulminasi. Nanti definisi waktu asar itu ketika bayangan benda panjangnya sama dengan bendanya. Kalau bendanya 1 meter, bayangan 1 meter masuk waktu asar. Walaupun nanti ada definisi selanjutnya, yaitu ditambah dengan bayangan ketika waktu zuhur. Kalau waktu zuhur, ketika matahari tepat di atas kepala tadi ada bayangan, maka waktu asar itu, misalnya bayangannya ada 2 cm misalnya ya, maka
waktu asar itu adalah kalau panjang tongkatnya 1 meter, bayangannya itu harusnya adalah 1 meter tambah 2 cm. Nah, itu baru masuk waktu asar. Nanti saya akan lihatkan ilustrasinya. Waktu maghrib, matahari terbenam, ghurubus syams, ya. Matahari terbenam. Kalau menurut ilmu astronomi, matahari terbenam itu ketika tepi piringan atas matahari. Tuh, kalau ada matahari itu kan bulat. Nah, bagian atasnya itu bersinggungan dengan ufuk. Ufuk itu kan kalau teman-teman berada di pantai itu kan pertemuan antara laut dengan langit, itu namanya ufuk. Itu kan ada garis yang memanjang. Nah, itu namanya ufuk. Ketika tepi piringan atas matahari itu bertemu dengan ufuk, kemudian dia turun sedikit, nah itu masuk waktu maghrib. Di mana ketinggian matahari adalah kurang lebih minus 1 derajat. Ya, kalau ketemu itu kan pas 0 derajat, turun sedikit berarti minus 1 derajat. Ketinggian matahari berbeda setiap wilayahnya. Waktu Isya, yaitu dengan ditandai memudarnya mega merah tadi ya. Jadi, hilang mega merah di langit sebelah barat, itu sekaligus juga menjadi penanda berakhirnya waktu maghrib. Nah, itu kalau menurut ilmu astronomi, tingginya matahari pada saat itu adalah minus 18 derajat. Jadi sudah di bawah ufuk, karena minus kan ya. Minus 18 derajat di bawah ufuk itu. Dan yang terakhir, waktu subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar atau astronomical twilight, itu ketinggian mataharinya adalah minus 20 derajat. Nah, itu ya definisinya. Nah, dari definisi astronomi ini, nah baru nanti kita bisa menyusun sebuah jadwal waktu sholat. Makanya kenapa ada jadwal waktu sholat, itu ketika hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran yang berbicara waktu sholat, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa astronomi, ke dalam ilmu astronomi, nah kemudian jadilah waktu sholat. Jadi hadirnya ilmu astronomi itu mempermudah kita dalam pelaksanaan ibadah, termasuk dalam hal ini adalah ibadah sholat. Jadi tidak ada alasan untuk kita membid'ah-bid'ahkan, apalagi mengharamkan, Pak ini ilmu baru, tidak ada zaman Rasulullah maupun dari sahabat, berarti ini bid'ah. Bahkan ya, kelompok Wahabi ya, Salafi, kelompok Wahabi Salafi yang kerap membid'ah-bid'ahkan prakteknya umat Islam di Indonesia karena dianggap berbeda dengan zaman Nabi dan para sahabat, mereka pun sholatnya dengan jadwal waktu sholat ini. Padahal ini kita harus jujur, ini adalah bagian dari kebid'ahan kan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Adanya jadwal waktu sholat itu. Mana ada sholat Nabi itu, oh sudah jam 8, yuk kita sholat Isya. Tidak ada. Sholat Isya itu ditandai dengan hilangnya mega merah di langit sebelah barat. Nah ya, jadi ini yang menjadi alasan kenapa ada jadwal waktu sholat. Jadi diawali dari ini tadi, pengetahuan tentang ilmu astronomi berdasarkan pada hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran. Nah ini ya, ini adalah ilustrasi dari waktu-waktu sholat. Kita lihat ya, misalnya mulai dari zuhur ya. Ini zuhur ini ketika istiwa ini ya. Jadi istiwa itu kan ketika nih tepat matahari di tengah-tengah, di atas kepala ini kan. Ketika matahari berada di meridian tadi bahasa astronominya. Nah, itu belum masuk waktu zuhur. Zuhur itu ketika matahari mulai tergelincir ke sebelah barat. Nih ya, nih yang matahari yang kedua ini. Matahari yang kedua ini baru disebut zuhur. Kemudian asar. Asar itu kata Nabi apa? Zilur rajul katulihi. Jadi bayangan seseorang itu sama dengan panjangnya. Kalau orang itu tingginya 1,5 meter, maka bayangannya juga 1,5 meter. Berarti masuk waktu asar. Kemudian maghrib. Nah ini maghrib ketika apa? Ketika matahari itu piringan atasnya nih melewati ufuk nih ya. Tadi ufuk itu teman-teman kalau bisa lihat jelas itu ketika berada di pantai, di lautan, itu pertemuan antara langit dan lautan, nah itu namanya ufuk. Itu kan ada garis panjang sekali, itu namanya ufuk. Nah itu ketika piringan atasnya matahari itu sudah menyentuh ufuk dan turun sedikit. Itu kira-kira tingginya minus 1 derajat. Isya, nah ketika mataharinya di sini nih. Itu ditandai dengan malam itu semakin gelap, bintang itu semakin jelas sinarnya. Sudah mencapai titik maksimal dan sudah tidak ada lagi mega merah di sebelah barat.
Jadi matahari sudah mulai ke bawah sama sekali sudah. Kemudian ini tengah malam dan ini waktu subuh. Subuh itu adalah ketika tulu'il fajr, munculnya cahaya fajar, bukan munculnya matahari ya. Itu nanti terbit matahari. Tapi kalau subuh itu terbitnya fajar, yaitu ketika cahayanya matahari itu sudah mulai muncul ke permukaan. Nah, itu waktu subuh. Imsak itu kapan sih? Imsak itu sebenarnya lebih tepatnya ya, kalau kita waktu puasa itu bukan imsak, tapi tanbih. Peringatan, perhatian, karena sebentar lagi masuk waktu subuh. Biasanya kalau di Indonesia ini 10 menit sebelum waktu subuh. Kalau subuhnya misalnya jam 5, maka imsak itu jam 4 lebih 50. Boleh nggak kita masih makan, minum? Kalau yang misalnya lalakian baru kok, boleh sebenarnya. Waktu imsak, karena bahasa itu bukan imsak. Imsak itu sejatinya adalah subuh. Subuh itu imsak. Berhenti untuk makan dan minum. Tapi imsak yang dimaksud oleh orang Indonesia itu adalah at-tanbih, perhatian, peringatan. Sebentar lagi loh waktu subuh, 10 menit lagi nging berbunyi. Itu bukan berhenti kita makan, tapi peringatan. 10 menit lagi waktu subuh, siap-siap sudah. Kalau bisa, jangan lagi makan minum kalau bisa. Tapi kalau terdesak nih, baru bangun, silakan makan. 5 menit lah makan. Terus dari itu sikat gigi, baru nanti masuk waktu subuh. 10 menit jaraknya antara imsak dengan subuh, kalau versi Indonesia. Syuruk, nah syuruk ini baru terbitnya matahari. Ketika piringan atas matahari itu mulai menyentuh ufuk. Dan duha itu nanti ketika tinggi matahari adalah 3,5 sampai 4,5 derajat. Atau ketika, kalau hadis Nabi itu ketika anak kambing itu sudah mulai kepanasan. Nah, itu definisinya duha biasanya. Atau matahari itu sudah setinggi galah katanya, bayangannya. Nah, itu masuk waktu duha. Nah, insya Allah nanti saya akan perjelas lagi terkait waktu sholat di pertemuan kita yang akan datang minggu depan. Sekaligus nanti kita akan masuk ke tutorial, langkah-langkah dalam menghitung waktu sholat dengan program. Jadi nanti insya Allah saya akan kasih programnya yang bisa menghitung setiap hari, setiap bulan, bahkan yang bisa menghitung 1 tahun full. Dari bulan Januari awal, tanggal 1 sampai tanggal Desember akhir. Ya.